Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tak kurang suatu apapun. Semoga kalian semuanya masih terus diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan selalu dimudahkan dalam segala hal urusan. Baik teman-teman, pada momen kali ini sebenarnya ada yang cukup menarik ingin kita kupas ya, atau kita kulik sedikit nih. Oke teman-teman. Terkait dengan yang namanya biaya hidup. Buat teman-teman mungkin pernah mendengarkan atau mungkin beberapa waktu yang lalu, teman-teman khususnya yang ada di daerah Jakarta ya, bahwa pemerintah sudah menetapkan UMR di daerah Jakarta itu sekitar 5,2 ya, kalau tidak salah sekitar 5,2 jutaan. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya ada satu hal yang menarik yang ingin kita bedah di sini, yaitu adalah dengan UMR atau gaji pokok yang diberikan atau yang ditetapkan oleh pemerintah 5,2 juta itu sebenarnya layak nggak sih? Cukup nggak sih buat teman-teman semuanya yang kebetulan bekerja di daerah Jakarta dan bertempat tinggal di sekitaran Jakarta, bahwa angka ini cukup nggak sih buat kalian hidup di daerah Jakarta? Baik teman-teman semuanya, mari kita coba organisir satu persatu ya, bahwa kita tahulah kebanyakan dari teman-teman atau kita semuanya itu nggak semuanya bekerja sebagai ASN, nggak semuanya kita bekerja sebagai TNI Polri, atau nggak semua orang yang kebetulan nonton channel ini nggak semuanya bekerja sebagai karyawan BUMN atau BUMD, yang tentunya kalian semua kebanyakan masih ada di sektor swasta maupun informal. Nah, dengan penetapan UMR dengan nilai sekitar 5,2, atau kita buletin aja ya, biar enak ngucapinnya, kita buletin aja 5,5 lah ya, 5,5 atau 6 jutaan gitu. Jadi buat teman-teman yang kebetulan punya gaji angka 5,5 atau 6 jutaan, yang kebetulan hidup di Jakarta, apalagi sudah berkeluarga, tentunya ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa menarik? Apa iya sih dengan gaji 5,5, dengan gaji 6 juta, kalian masih mampu atau cukup untuk hidup layak di Jakarta? Baik, teman-teman semuanya, mari kita coba sedikit berhitung ya. Yang pertama mungkin kaitannya dengan biaya hidup, yaitu tempat tinggal teman-teman. Tidak bisa dipungkiri nggak semua pekerja informal, nggak semua pekerja swasta itu sudah memiliki tempat tinggal atau rumah pribadi. Kebanyakan dari mereka yang masih ada di Jakarta itu adalah mengontrak. Sekarang kita ingin tahu nih, biaya kontrakan di Jakarta itu berapa teman-teman? Kalau mungkin ada teman-teman yang kebetulan nonton channel ini, silahkan ya buat komen, nggak apa-apa. Toh nanti tetap akan kita review. Buat teman-teman semuanya, kita perlu tahu ya bahwa kontrakan di sekitaran Jakarta, kita bicaranya di sekitaran Jakarta dulu nih. Kita jangan yang lari ke pinggir-pinggir Jakarta ya. Di sekitaran Jakarta itu kontrakan atau rumah petak itu sebulannya biayanya berapa sewanya? Rata-rata sewanya itu 1,2 sampai 1,5. Itu kita nggak ngelihat kondisi ya, kita nggak lihat kondisi, kita nggak lihat strategis, kita nggak lihat lingkungannya, kita hanya ngambil rata-ratanya nih. Rata-rata kontrakan di Jakarta itu sekitar 1,2 sampai 1,5. Kemudian kita coba lari ke pinggiran Jakarta, seperti daerah Tangerang Selatan, daerah Tangerang, daerah Bekasi, Depok. Itu rata-rata sudah berapa teman-teman? Rata-rata daerah-daerah penyangga ibu kota pun nilai sewa kontrakan atau rumah petak itu rata-rata sudah kisaran dari 1 juta sampai 1,2.
Ini kita bicara range pada umumnya, bukan kita ngelihat karena tempatnya strategis, kondisi bangunannya baru, bagus, dan sebagainya, itu otomatis mahal. Kita bicara range rata-rata ya, bahwa rata-rata di daerah penyangga ibu kota itu kontrakannya atau sewa rumah petaknya adalah 1,2, 1 juta sampai 1,2. Nah, sekarang kalau bicara kita punya gaji sekitar 6 juta, sisa berapa kalau kita harus bertempat tinggal di daerah Jakarta? Kalau di daerah Jakarta kemungkinan kita masih ada 4,5. Dari 6 juta dikurangi rata-rata 1,2, 1,5, ya kita pukul rata 1,5 lah ya. Itu rata-rata sisa gaji yang mereka dapatkan setelah dipotong kontrakan adalah 4,5. Nah, 4,5 juta kalau di daerah penyangga ibu kota seperti Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, ataupun Tangerang Raya, taruhlah kita pukul rata di angka 1 juta. Tentunya mereka yang punya gaji 6 juta masih punya sisa 5 juta. Nah, sedangkan yang bekerja yang kebetulan bertempat tinggalnya di Jakarta masih punya sisa 4,5. Lalu dari 4,5 itu sebenarnya kita ingin tahu biaya hidup seperti makan di ibu kota atau di daerah penyangga-penyangga yang lainnya di sekitaran ibu kota itu berapa per hari, berapa per bulan. Kalau kita bisa hitung rata-rata, taruhlah kalau kita bicara makan sederhana, pola hidup sederhana, itu range-nya antara 100 sampai 150. Range-nya 100 sampai 150. Dari situ saja sudah kebayang buat teman-teman kan. Buat yang tinggal di Jakarta, sisa gaji mereka setelah dipotong sewa rumah atau kontrakan tinggal 4,5. 4,5 biaya hidup mereka buat makan aja sekitaran 4,5 juta, karena perharinya harus keluar 150 dikali 1 bulan sama dengan 4,5 juta. Itu dengan asumsi 2 manusia dewasa dan 2 anak-anak, karena kita punya anak 2. Coba dihitung teman-teman, dari 6 juta dipotong buat kontrakan 1,5, dipotong buat makan 4,5, selesai, habis duit mereka. Buat teman-teman yang ada di penyangga ibu kota, kalian taruhlah 6 juta penghasilan karena kerja di Jakarta, dipotong kontrakan 1 juta, dipotong biaya makan, taruhlah rata-rata kalau di daerah Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, Tangerang Raya mungkin masih di bawah Jakarta ya. Taruhlah range-nya itu sekitaran 120. 100 sampai 120, kita tetepin aja 120. 120 dikalikan 1 bulan atau 30 hari dengan pola asumsi hidup sederhana buat dimakan 2 manusia dewasa, 2 anak-anak. Itu kurang lebihnya sekitar 4,2. Bisa kebayang teman-teman semuanya. Kontrakan yang 1 juta, biaya makan 4,2, jumlahnya berapa? 5,2 dari gaji 6 juta sisa 800. Karena mereka bertempat tinggal bukan di Jakarta dan mereka harus bekerja di Jakarta, otomatis mereka mengeluarkan biaya ekstra, yaitu biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini juga tidak kecil. Contoh kalau kita pakai sepeda motor sendiri, taruhlah buat PP kita habis 2 liter. 2 liter pertalit itu senilai 20.000. Dikalikan 25 hari kerja, kita butuh 500.000. Belum lagi yang namanya uang parkir, belum lagi yang namanya kalau ban kita bocor nih ya, kita harus nambal ban, belum lagi yang lain-lain dan sebagainya. Paling nggak kita harus punya cadangan atau dana tak terduga buat di perjalanan itu kurang lebih bisa 100 sampai 200. Aliasnya apa teman-teman? Mereka yang bekerja ada di Jakarta dan kemudian mereka bertempat tinggal di Jakarta ataupun mereka bertempat tinggal di luar Jakarta dengan akumulatif penghasilan mereka yang cuma 6 juta, tentunya ini akan sangat berat sekali untuk dilalui. Tapi apa mau dikata, yang namanya hidup harus terus berjalan. Nah, yang kita harus pikirkan atau kita sampaikan di sini biar teman-teman jadi satu pemahaman bersama bahwa memang betul bahwa hidup itu tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berdoa dan berusaha. Tentunya ini juga menjadi satu motivasi buat teman-teman semuanya bahwa kalian semua yang sudah berjuang bekerja di Jakarta,
mau kalian tinggal di Jakarta atau kalian tinggal di luar Jakarta, di daerah sekitar-sekitar kota-kota penyangga Jakarta, tentunya dengan gaji 6 juta itu luar biasa sekali tantangannya, ya kan? Luar biasa sekali itu. Itu kepala kalau ada indikator puyengnya udah strip merahnya full itu ya. Indikator strip merahnya udah full ini kalau kepala udah puyeng ya, teman-teman. Baik teman-teman, nah, sebenarnya ini kenapa menarik kita bicarakan? Tentunya harapannya ya dengan kondisi Indonesia sekarang ini yang katanya ekonominya masih belum belum baik saja. Tentunya ini akan menjadi satu doa bersama agar kebaikan ke depan justru berpihak pada kita semua. Kenapa teman-teman? Kalau semakin ya kita bicaranya realistis ya. Kita bicaranya realistis saja nih. Kenaikan gaji UMR itu terhitung setiap tahun. Dan itu berapa kenaikannya? Berapa persen nilainya? Tidak lebih dari 8%. Kenaikan setiap gaji UMR khusus untuk pekerja-pekerja swasta di Jakarta itu hanya sekitaran maksimal di angka 8%. Sementara kenaikan biaya hidup di Jakarta itu berapa persen setiap tahunnya? Itu bisa sampai 12 bahkan sampai 15%. Bahkan mungkin di sektor-sektor tertentu bisa lebih dari 15%. Kebayang nggak kalau kita terlalu lama hidup di Jakarta dengan kondisi ekonomi yang seperti ini tidak bisa ditekan harga-harga sembako dan harga-harga yang lain? Apa mungkin kalian masih bisa mencukupi hanya untuk sekedar bayar kontrakan sama makan? Lalu yang perlu kita sampaikan di sini adalah bagaimana dengan pendidikan biaya anak? Biaya pendidikan anak, sorry kebalik. Biaya pendidikan anak. Tentunya ini menjadi satu hal yang sangat sangat memberatkan sekali buat orang tua yang kebetulan bekerja di sektor swasta. Tentunya kita juga nggak mau istilahnya bahwa yang membutuhkan biaya hidup tinggi atau membutuhkan bantuan agar mereka tercukupi dalam kehidupannya itu bukan hanya sekedar pekerja swasta. Kita juga harus melihat pekerja-pekerja informal, di mana pekerja swasta saja mereka sudah terkungkung dengan sebuah kondisi ekonomi sosial yang nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi mereka yang informal. Penghasilan mereka yang nggak tahu nih, mau sebulan dapat berapa, mau sebulan dapat berapa. Betul nggak? Belum lagi mereka juga punya anak sama nih, taruhlah dua, sekolah semua. Biaya pendidikan di Jakarta maupun di kota-kota penyangga di ibu kota itu nggak semuanya ada yang gratis. Memang ada beberapa sekolah contoh kayak negeri mungkin gratis ya, tapi proses buat masuk ke sana masih sulit. Iuran ini itu dan lain sebagainya, biaya 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 harian atau biaya-biaya yang lainnya masih tetap aja ada. Nah, apalagi kalau mereka yang sudah nggak mampu menyekolahkan anaknya di negeri dan mereka harus nyekolahin di swasta. Kebayang nggak? Bagaimana rusaknya mental kita buat nyari duit dengan kondisi tertekannya sebuah kebutuhan hidup yang seperti itu, mau nggak mau larinya kemana kita? Kalau kita masih punya hati nurani, mungkin kita berusaha dengan mencari usaha sampingan. Bisa entah itu jualan online, bisa entah itu ngebantu saudara jualan dagangannya dan sebagainya, sekedar buat nyari tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kalau mindset mereka sudah beda dan mereka menggunakan cara-cara yang tidak fair atau tidak betul, contoh, mohon maaf ya, karena sektornya di swasta dan ada sektor pelayanannya, di situ memungkinkan sekali untuk menambahkan biaya atau membebankan biaya tertentu yang sebenarnya itu nggak ada, atau mungkin hal-hal negatif yang lainnya yang mereka lakukan hanya sekedar untuk apa? Buat cari tambahan. Nah, bagaimana masyarakat kita mau bisa bebas dari korupsi? Dari sektor kebutuhan saja kita sudah tertekan dengan sebuah kondisi yang seperti itu. Sementara kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mengejar usaha sampingan, kita mungkin tidak punya relasi buat mencoba latihan berusaha sampingan, kita nggak punya modal buat membangun sebuah usaha sampingan. Usaha yang dilakukan adalah apa untuk mencukupi kebutuhan mereka? Mau nggak mau mereka harus
ngambil peluang-peluang yang sebenarnya itu nggak boleh dilakukan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi di ASN? ASN pun mungkin sama. Mungkin mereka namanya ASN, aparatur sipil negara, yang mungkin gajinya sekian. Mereka berdasarkan MKG ya, masa kerja golongan, dengan strata gaji yang tentunya sudah diatur sedemikian rupa. Kelayakan hidup mereka seperti apa? Cuman ada perbedaan. Kalau di ASN ibarat kata pengen ngambil rumah, kita bisa jaminkan nih surat keputusan pengangkatan, atau mungkin dilampiri dengan masa kerja golongan terakhir, ruang gajinya berapa, sehingga mereka punya kemampuan untuk mengambil rumah dengan potongan angsuran sekian, langsung dipotong melalui gaji, bendahara gaji. Kalau teman-teman yang swasta, kita nyodorin slip gaji 6 juta aja buat ngajuin ngambil perumahan, kita udah minder duluan kalau setoran mereka udah sebulan di atas 2 juta. Taruhlah 2,5 juta. Dan itu angsuran rumah yang 2,5 juta itu posisinya ada di mana? Di ujung sono. Jauh. Kita harus naik kereta, bisa 1 jam buat nyampe ke Jakarta. Nggak masalah kita naik kereta. Mungkin dengan biaya 5.000 kita nyampe, 7.500 kita nyampe nih ke Jakarta. Tapi tetap saja, hitung-hitungannya kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan angka segitu. Dan tentunya ini menjadi satu motivasi buat teman-teman semuanya yang memang baru berumah tangga, atau baru mengawali berusaha, atau baru mengawali bekerja dan belum memiliki tanggung jawab keluarga. Ini kenapa kita sampaikan bahwa menabung itu sangat penting. Ini ada kaitannya dengan video sebelumnya yang sudah kita tayangin, bahwa 6 cara menghindari kemiskinan, salah satunya adalah dengan menabung, teman-teman. Makanya dalam momen kali ini kita mengajak teman-teman semuanya buat apa? Bekerja dengan baik, kendalikan sedemikian rupa penghasilan kalian. Satu, buat mencukupi hidup. Yang kedua, kalau bisa paksain buat nabung, dan dari apa yang kita tabung di situ gunakanlah untuk berinvestasi atau buat usaha kecil-kecilan untuk menopang kehidupan kalian. Dengan kalian memiliki usaha sampingan, suatu saat nih ya, kita nggak nakut-nakutin. Yang namanya perusahaan swasta di Jakarta itu nggak ada yang lancar, nggak ada yang langgeng, berumur sampai lebih dari 30-50 tahun. Kalau toh ada, cuma bisa dihitung jari. Dan kalau toh ada, karyawannya sudah berganti berkali-kali. Bukan kalian semua nih, dari awal berdirinya PT sampai mau tengkurap, kalian masih ada di sana. Syukur kalau kalian masih ada di sana. Kalau enggak, umur 35, 40, 45, kalian kena PHK. Kalian cuma ngandelin gaji. Kalian nggak mampu membangun sebuah usaha sampingan. Kita bisa melihat contoh, banyak contoh di sekitaran kita yang sebenarnya mereka punya kualitas skill yang cukup mumpuni, tapi mereka nggak beruntung hidupnya. Karena apa? Karena mereka hanya terlalu fokus pada satu pekerjaan yang notabene dijadikan sebagai penghasilan utama. Padahal itu sangat berbahaya, teman. Kita fokus, jamnya kerja kita fokus. Tapi jamnya bukan kerja, kita harus berpikir, ada tabungan nih berapa? Yuk kita bangun, obrolin sama orang di rumah, obrolin sama pasangan kalian. Biar hidup kalian nggak begitu-begitu aja. Saya juga ngerasain bro, berat. Hidup begitu-begitu aja tuh berat. Apalagi kalau anak sudah beranjak dewasa, sudah ngerti ini itu, minta ini itu. Lihat temennya di sekolahan bawa handphone yang begini begitu. Itu kalau kita cerita kayak begitu, nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya. Kuncinya adalah apa? Satu, kita harus mampu bersyukur dengan baik. Dan yang kedua, kita harus saling menghargai. Terutama buat pasangan kita nih. Harus bisa menghargai seberapapun hasil dari pasangan kalian yang bisa dapatkan. Kalau kalian pengen punya kesempatan hidup yang jauh lebih bagus, ya udah kumpulin, tabungin. Biar apa?
biar ke depannya kalian bisa jauh lebih baik. Nggak seperti ibarat kata, ya gaji cuman UMR, ngandelin di situ. Kalau kita cuman paksa-paksain buat cukup, nggak bakalan cukup. Kalau kita paksa-paksain buat bertahan, nggak bakalan mungkin lama bertahan. Tapi kalau kita mampu kendalikan, udah spare waktu 3 tahun, kita ngirit nih, 3 tahun kekumpul modal, kita bangun usaha. Lakinya kerja, bininya di rumah, main kek online, apa kek, usaha, bantuin, ya kan? Nah kalau kelabakan nih, kalah, walahan nih, yang di rumah, yang laki harus bantuin. Enggak itu pekerjaan rumah, enggak itu usaha sampingannya, coba bantuin. Nah kalau bisa dihandle dua-duanya, handle aja semua. Nah kalau memang masih kewalahan juga, lepas salah satunya. Misalkan kalau prospektifnya di bisnis jauh lebih bagus, kenapa kita harus bertahan buat bekerja? Yang tolak ukur gajinya cuma segitu, dan kenaikannya juga nggak lebih dari 8%. Kita nggak ngajarin yang jelek ya, tapi kita berusaha untuk ngasih motivasi, dorongan semangat biar teman-teman itu jangan pernah berorientasi pengen kaya, tapi nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dirubah. Ya. Pengen kaya boleh, pengen hidup enak boleh, tapi harus ada yang dirubah. Minimal pola pikir kita yang dirubah. Oke, teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadikan satu semangat bagi kita semua untuk merubah diri. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan mau berbagi, karena berbagi itu indah, teman-teman semuanya. Jadi kita ingatkan ya, selalu jaga kesehatan, selalu jaga diri. Semoga kalian semuanya selalu mendapatkan keberkahan dan limpahan rezeki yang barokah. Kalian selalu dijaga kesehatannya, dan kalian selalu dimudahkan dalam segala hal keinginannya untuk bisa terwujud tentunya di jalan yang lebih baik. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.